Betulnya memang kalau kita di Bank BTN cukup beruntung karena memang fokus kita selama ini adalah mengkhususkan kepada segmen rumah yang istilahnya affordable housing ya. Artinya fokus kita adalah kepada perumahan di bawah 500 juta rupiah. Dan memang karena rumah yang di bawah 500 juta rupiah ini umumnya memang merupakan rumah yang ditinggali, artinya betul-betul merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh masyarakat yang melakukan pembelian tersebut. Demand-nya masih cukup baik dan kita lihat misalnya di bulan Juli dibandingkan dengan bulan Juni permintaan untuk rumah bersubsidi itu masih meningkat di atas 25%, bahkan di bulan Juni dibandingkan dengan bulan Mei peningkatan permintaannya itu mencapai kurang lebih sekitar 75%. Jadi untuk rumah-rumah yang bersubsidi bagaimanapun semua sektor pasti terpengaruh dengan adanya PSBB, tapi begitu PSBB dibuka atau dilonggarkan pada bulan Juni yang lalu, kita lihat sektor yang responsnya paling positif adalah dari sektor KPR bersubsidi. Sementara untuk KPR non subsidi kita lihat perkembangannya mungkin sedikit di belakang apa yang kita lihat di KPR bersubsidi, tetapi kalau kita lihat di bulan Juli juga pemulihannya juga sudah cukup baik. Tapi sekali lagi memang fokus dari apa yang kita biayai adalah untuk rumah-rumah yang nilainya di bawah 500 juta, sementara permintaan terhadap rumah yang di atas 500 juta atau bahkan di atas 750 juta, memang mungkin kalau kita lihat perkembangannya masih belum sebaik rumah-rumah yang di bawah 500 juta tadi nilai. Iya, Pak Pahala, ini menarik karena berdasarkan wawancara kami sebelumnya, begitu dengan salah satu developer yang mengeluhkan justru seretnya kredit yang diberikan untuk rumah-rumah bertipe 70. Rumah bertipe 70 ini artinya relatif di bawah 500 juta, seperti itu Pak Pahala. Saya rasa kalau dari kita selama ini justru melihat bahwa KPR kita jalannya cukup baik ya. Bahkan kalau kita lihat tadi saya sudah sampaikan bahwa di bulan lalu saja, di bulan Juli kita sudah merealisasikan itu sampai mencapai 1,3 triliun rupiah. Sehingga kalau kita lihat tentunya perkembangan ini merupakan perkembangan yang sangat positif. Memang mungkin dari sisi kendala seperti yang sebelumnya kami sampaikan bahwa masih ada beberapa hal yang kita juga berkomunikasi dengan Kementerian PUPR untuk bisa memungkinkan adanya pelonggaran yang terkait dengan peraturan khususnya adalah pelaksanaan akad untuk rumah bersubsidi yang membutuhkan adanya fasilitas listrik dan juga fasilitas jalan yang sudah harus jadi pada saat akad itu dilakukan. Tapi tentu kita di Bank BTN mengambil beberapa kebijakan sambil terus menjaga mitigasi untuk memastikan bahwa memang para developer akan melakukan pembangunan lebih lanjut dari rumah dengan memastikan bahwa memang mereka memiliki dana yang ditahan di kami untuk bisa memastikan adanya penyelesaian daripada jalan di kompleks perumahan tersebut. Jadi itu yang kami lakukan sambil terus berkomunikasi juga dengan Kementerian PUPR. Apakah memang dimungkinkan bahwa peraturan nomor 20 tahun 2019 yang lalu itu direvisi sehingga memberikan kelonggaran kepada nasabah-nasabah tersebut dan kepada pelaksana akad tersebut. Nah ini yang kita harapkan dan saya nggak tahu wawancara yang tadi dilakukan itu kapan, tetapi memang tambahan KPR bersubsidi ini merupakan tambahan yang sesuai dengan RAPBNP, paket stimulus yang kedua, di mana di dalam paket stimulus yang kedua itu ditambahkan kuota KPR bersubsidi dengan skema SSB sebanyak 172.000, di mana Bank BTN sendiri memperoleh tambahan kuota untuk KPR bersubsidi yang jumlahnya 146.000. Kemungkinan besar perandangan tadi itu diberikan sebelum turunnya dan cairnya kebijakan yang terkait dengan paket stimulus kedua terkait dengan tambahan KPR SSB bersubsidi sebanyak 172.000 tadi.